ketika kita mengirimkan pasukan perdamaian di negara manapun, yang paling penting adalah mandat dari PBB dan persetujuan dari negara tuan rumah tentunya. Jadi walaupun kita menyiapkan, kita tidak bisa secara sepihak mengirimkan langsung. Ya, jadi memang kalau terkait dengan peacekeeping ya, lebih tepat sebenarnya ditanya ke Mabes TNI ya, karena penyiapan secara operasional itu di sana, penggunaan kekuatan. Tapi mungkin yang saya bisa sampaikan sampai dengan saat ini, komitmen kita untuk berkontribusi pada perdamaian dunia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu tetap kita pedomani. Namun ketika kita mengirimkan pasukan perdamaian di negara manapun, yang paling penting adalah mandat dari PBB dan persetujuan dari negara tuan rumah tentunya. Jadi walaupun kita menyiapkan, kita tidak bisa secara sepihak mengirimkan langsung, tapi kita membutuhkan persetujuan dan tentunya mandat dari PBB yang sangat penting. Sampai dengan saat ini kita penyiapan tetap terus dilakukan, koordinasi antar lembaga juga terus dilakukan. Tentunya Mabes TNI di staf operasi luar negeri itu juga terus melakukan pertemuan-pertemuan baik dengan Kemlu maupun beberapa stakeholder terkait lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita pada prinsipnya kita siap, hanya selagi belum ada mandat PBB ataupun izin dari negara tuan rumah, tentunya ini juga kita tidak bisa mengirimkan secara sepihak. Pak, Pangap Australia kan menghormati keputusan Indonesia mau beli J10 nih, Pak. Pangap Australia Pak Johnston. Nah, itu kira-kira dari Indonesia apakah hal itu memperkuat kajian yang sedang dilakukan, karena mengingat salah satu kekhawatiran bahwa sekutu Australia resisten itu berkurang, Pak? Tadi sih sama sekali tidak dibahas ya. Dan kalau tadi dari percakapan kedua pimpinan, fokusnya adalah bagaimana menguatkan hubungan bilateral, khususnya militer dan militer. Nah, saya nggak tahu tuh statementnya dari mana. Pada prinsipnya apapun yang dikembangkan oleh Indonesia saat ini, bahwa Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno, alutsista yang diadakan itu adalah untuk memperkuat postur pertahanan kita. Jadi yang tahu kondisinya adalah kita untuk kepentingan nasional, untuk bisa melaksanakan tugas menjaga kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Terlepas mungkin ada platform yang berbeda dan sebagainya, kita memang terus mengkaji, karena memang kita tidak ingin juga terulang pada saat waktu kita menghadapi embargo, di mana ada sedikit hambatan. Dan tentunya tadi Jenderal David Harliko juga menyampaikan pandangannya bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini tadi disampaikan mengenai Batalion Teritorial Pembangunan, kemudian juga Dewan Pertahanan Nasional, beliau pun juga mengapresiasi karena memang kan amanah undang-undang juga itu tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan baru terrealisasi pada saat Presiden Prabowo memimpin tahun lalu.